Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas Kodikologi dan Filologi kelas C akan mempresentasikan kandungan ilmu dalam naskah Piwulang Patraping Agesang. Di dalam naskah Piwulang Patraping Agesang terdapat nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya. Seperti yang pertama, nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan Tuhan. Dan yang kedua, nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan sesamanya. Dan yang ketiga adalah nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan dirinya sendiri. Untuk poin pertama, nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan Tuhan, akan dijelaskan oleh teman kelompok saya yang bernama Hasril. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Hasril Ahmad Syarih, NIM A022-19017 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Maida nilai pendidikan yang terkandung. Di sini saya akan membahas mengenai nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan Tuhan. Indikator dalam dandang gula, rening sira wus dewasa sami, karena kalian sudah dewasa, sumurupa lakuning agesang, ketahuilah tentang jalan kehidupan. Sun tutur ing kamulane, saya beritahukan asal mulanya. Manungso istri jalu, manusia baik perempuan maupun laki-laki, pepantaran denyo dumadi, yang sebaya. Ning dunya not agama, hidup di dunia berdasarkan ajaran agama. Jalu estri ndaup, laki-laki dan perempuan menikah. Mongko katening agesang sebagai turunan hidup. Lawan kinen maksudi dawakan wiji dan berusaha memperpanjang keturunan. Ginawan budidaya dengan dibekali segala daya upaya. Nah, artinya manusia patuh pada agama. Dan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu sendiri harus berusaha untuk patuh dengan beribadah sesuai tuntutan atau syariat agama. Salah satu ibadah yang disyariatkan di dalam agama dan di dalam dandang gula itu tadi, laki-laki dan perempuan yang sebaya menikah dengan berdasarkan ajaran agama. Dalam hadis riwayat Bukhari, wanita dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Dan pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Nah, dari hadis riwayat Bukhari itu tadi, meskipun banyak kekurangannya, namun jika agamanya baik, maka insya Allah kita akan beruntung jika memilih wanita yang memiliki agama baik meskipun banyak kekurangannya. Kemudian dalam dandang gula ini tadi ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, yaitu manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus patuh dalam syariat-syariat yang sudah ditentukan oleh Tuhan, yaitu salah satunya menikah. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Faruk. Taat kepada suami. Ajaran istri yang taat kepada suami yaitu berisikan yaitu bersedia melakukan segala sesuatu yang dikehendaki suami. Maksudnya adalah seorang istri harus taat dan selalu tunduk terhadap perintah suami selagi apa yang diperintahkan itu dalam perbuatan yang baik. Terdengar ataupun sedikit memberatkan, akan tetapi segala perintah yang ada atau yang diberikan oleh suami, istri haruslah melakukannya dengan senang hati dan berusaha agar bagaimana suami tidak kecewa dan senang oleh apa yang dilakukan oleh istrinya. Dalam tembang kinanti yang berbunyi bisa nurut karepipun apa sapa kening lagi ingkang wajib linaksanaken tan siololan haribin. Artosipun yang dimaksud taat yaitu apapun yang diperintahkan suami wajib dilaksanakan. Jangan membantah dan jangan membuat ribut. Itu adalah sebuah kutipan yang ada di tembang kinanti. Jadi seorang istri itu harusnya taat serta melaksanakan apa yang diperintahkan oleh suami. Karena seorang istri memang haruslah taat dan tunduk kepada suami. Baik, selanjutnya adalah nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dalam naskah Piwulang Patraping Agesang memuat ajaran-ajaran kebaikan atau nasihat yang berkenaan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri, agar kehidupan yang dijalaninya dapat sesuai dengan yang diharapkan dan lestari.
Sebagian dari ajaran-ajaran tersebut juga didukung oleh agama karena sesuai dengan Al-Quran. Berikut ajaran-ajaran dalam naskah Piwulang Patraping Agesang yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang pertama ada ajaran Astagina. Seperti yang tertera dalam naskah Piwulang Patraping Agesang, seperti dandang gula 3C-C, dandang gula yang keempat A-C, dan dandang gula yang kelima A-I. Yang manapun berarti, apapun kebutuhan manusia bisa tercapai sesuai keinginannya jika berpedoman pada 8 ajaran yang dinamakan Astagina, yang artinya 8 manfaat manusia untuk mencari sandang pangan. Pertama yang dibicarakan adalah pekerjaan sebagai daya upaya. Itu bermacam-macam sesuai dengan kemampuanmu serta sesuai zamannya. Terampil yang kedua, supaya mempunyai tujuan dan mendapatkan hasil. Ketiga, hemat tindakannya, itu caranya untuk berkecukupan. Yang keempat, teliti dalam melihat sesuatu, itu menjadi jalan untuk mengetahui pekerjaan istri. Kelima, paham pada perhitungan, supaya bukan kebutuhan sehari-hari dijauhi. Dan seterusnya. Dari naskah tersebut dapat diambil nilai Astagina yang berisi 8 petunjuk untuk berusaha dalam mewujudkan keinginan dan kebutuhan manusia itu sendiri. Yakni yang pertama, berusaha dengan bekerja untuk mendapatkan hal yang diinginkan dan dengan berperilaku bekerja keras akan mendatangkan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Yang kedua, ada terampil dalam bekerja demi mendapat hasil yang lebih dan membuat senang yang menyuruh. Yang ketiga, ada berhemat untuk melatih hidup sederhana. Ini sesuai Al-Quran yang memerintahkan untuk berhemat dan mencela hidup boros. Dan yang keempat, ada teliti dalam mencari nafkah agar tidak jatuh pada usaha yang tidak halal, dan juga teliti dalam membelanjakannya agar hidup barokah. Yang kelima, penuh perhitungan dalam mengeluarkan harta untuk menjamin kebutuhan di masa mendatang. Yang keenam, ada rajin bertanya untuk mendapatkan ilmu atau petunjuk yang benar agar tidak jatuh ke dalam kesesatan yang nyata. Kemudian yang ketujuh, ada mencegah keinginan yang tidak berguna dalam membelanjakan harta. Hal ini mencegah perilaku boros dan menghambur-hamburkan harta tanpa manfaat yang dilarang oleh agama. Seperti yang terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27, yang berarti, janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara setan. Kemudian yang kedelapan adalah mempunyai niat yang sungguh-sungguh dalam memenuhi keinginan dan kebutuhan hidup sehingga mendatangkan hasil yang sesuai dan membuat senang orang yang menyuruh. Saya akan melanjutkan dari Mbak Maida, yaitu larangan membiasakan berhutang. Berhutang itu tidak baik bagi dirinya sendiri dan manusia atau orang lain. Dalam naskah kuno begini, lan male wakasingsun ojo tuman utang lan nyile ayudaken derajat cama wekasipun kasoran prabawanira. Dan artinya, dan lagi pesanku, jangan dibiasakan berhutang dan meminjam, karena akan mengurangi harga diri atau akibatnya akan menjadi hina dan rendah kewibawaanmu. Berhutang yang dibiasakan menjadi seseorang berkurang harga dirinya di depan orang lain dan menjadi hina serta kewibawaannya merendah daripada yang semestinya. Maka membiasakan diri berhutang itu dilarang. Berikutnya, untuk nilai-nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan dirinya sendiri yang terdapat dalam naskah Piwulang Patraping Agesang adalah rajin bekerja. Jadi dalam naskah tersebut memuat ajaran agar kita rajin bekerja. Untuk naskahnya, yen kena patra ningsun aja kadi kang wis winuni, tumeh wis darbe sira. Panci pancen cukup becik linawan goata kang supaya kayu ananing dumadi panulak maring sengsara. Yang artinya adalah, kalau dapat putraku, jangan terjadi seperti itu. Meskipun kamu sudah memiliki dan memang sudah cukup, lebih baik disertai bekerja keras supaya hidupmu selamat dan terhindar dari kesengsaraan. Jadi dalam naskah ini seseorang harus mau bekerja dengan rajin. Hal itu untuk memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohaninya.
Karena saat orang mau bekerja, di situ timbul kreativitas dan dapat menjalin hubungan sosial di tengah masyarakat. Jadi saya mengutip Pramudia Anantatur yang mengatakan bahwa tiap orang yang bekerja adalah mulia. Jadi kalau orang mau mendapat kemuliaan, ya harus mau bekerja. Di samping itu, tabiat manusia itu membenci sifat malas. Sehingga orang yang malas itu tidak disukai oleh orang lain. Sehingga hubungan sosial di tengah masyarakatnya itu tidak berjalan dengan baik. Jadi bekerja itu gunanya adalah untuk ikut berkreativitas di tengah masyarakat dan juga menjalin hubungan sosial di tengah masyarakat dengan baik. Dan bekerja ini dapat menghindarkan seseorang dari kesengsaraan. Maksudnya kalau orang tidak mau bekerja, hidupnya akan sengsara, baik karena pandangan masyarakat itu jelek ataupun karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi. Maka dari itu, naskah ini juga menekankan untuk rajin bekerja. Melanjutkan penjelasan dari Mas Karim, dan yang saya akan bahas di sini dari nilai-nilai pendidikan yang berhubungan manusia dengan dirinya sendiri. Itu yang kelima, tingkah laku diri yang baik atau tingkah laku yang utama. Dan bahwasanya tingkah laku utama setiap orang itu mempunyai keinginan dihormati dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu upaya yang dihormati dalam masyarakat yaitu dengan berperilaku atau berakhlak yang baik. Jika seseorang itu tidak berakhlak baik, maka dipandang seseorang itu ya tidak baik. Jadi seseorang itu harus bertingkah baik atau berakhlak baik. Dan ini juga terdapat pada kutipan dari naskah-naskah bahasa Jawa sebagai berikut. Patraping agesang kanggo ing selawase manising netya ruru angedohken meiring salatampi wong kang terap seling tata ten agawe rengu wicara lus kang merdawa ikutan kasendu marang sami wong kang rumaket iko, yaitu terdapat dalam tembang Dandang Gula. Terjemahannya yakni tingkah laku hidup yang digunakan untuk selamanya, yaitu berarti manis dan santun, menjauhkan dari kesalahpahaman. Orang yang perilaku sopan tidak akan membuat hati sakit hati, bicara halus yang menyenangkan itu tidak akan dimarahi oleh sesama, yaitu orang yang akrab denganmu. Jadi, di sini penting dalam memperbaiki tingkah laku. Tentu saja hal ini menjadi PR bagi setiap orang untuk sulit mengatur emosi. Tingkah laku yang dimiliki pribadi sangat berpengaruh atas sikap orang pada diri sendiri. Tingkah laku utama tersebut adalah berhati manis dan santun, menjauhkan diri dari kesalahpahaman, tidak menyakiti hati orang lain, menyenangkan untuk orang lain, mengikuti aturan bangsanya, luas pergaulan, rendah hati terhadap orang lain. Jadi begitu. Kesimpulan. Jadi, di dalam naskah Piwulang Patraping Agesang, terdapat bermacam-macam nilai yang dapat dipetik dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yakni seperti manusia harus patuh pada agama, istri harus bersifat anggot rasa pada suami, bekerja keras demi di dunia dan di akhirat, kemudian manusia wajib hidup berhemat untuk melatih hidup sederhana, wajib teliti dalam mencari nafkah yang halal, kemudian rajin bertanya agar mendapat ilmu dan tidak tersesat, kemudian hindari hidup boros, kemudian larangan berhobi berbutang, kemudian serta berperilaku baik terhadap sesama, karena jika ingin dihormati orang lain, itu bergantung pada sikap diri sendiri. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.